Hingga siang hari telah tiba. Mesta akhirnya berniat memberitahukan hal itu kepada Gali dan juga seluruh warga untuk waspada agar tidak diserang oleh monyet tersebut. Dirinya sedang bersiap-siap ketika Bik Marni dan juga Mang Bilal telah datang. Bik Marni membawa satu teko air teh hangat dan menyimpannya di ruang tengah. Dia sedikit kaget dengan keadaan foto keluarga yang sudah berserak di lantai. Mesta mengatakan tidak sengaja menjatuhkan benda itu agar tidak banyak pertanyaan. "Semalam Nenek Sinden datang lagi, Bi," ucap Mesta. Bik Marni dan Mang Bilal saling tatap. "Kamu jangan berusaha mengikuti dia. Jangan berusaha mencari tahu apa yang akan terjadi. Semua demi keselamatan kita di sini," cegah Mang Bilal. Melihat penampilan Mesta yang sudah rapi seperti ini, Mang Bilal yakin dia akan pergi ke suatu tempat, seperti menemui Gali atau warga sekitar. Monyet itu pasti akan kembali. Kejadiannya sama persis dengan kedatangan sebelumnya. Jika benar Nenek Sinden merupakan petunjuk bahwa kampung ini sedang dalam bahaya, maka kita harus segera memberitahukan kepada orang-orang kampung untuk tetap waspada. Bikin sesajen saja lagi, Pak. Ritual yang kemarin kita lanjutkan lagi agar tidak ada korban, potong Bik Marni. Jika kalian yakin dengan ritual itu kalian bisa mencegah datangnya malapetaka, lakukanlah, ucap Mesta pada akhirnya. Dia tidak ingin menghalangi lagi, karena khawatir jika dia menghalangi, maka kejadian yang lebih mengerikan akan terjadi. Kami akan melakukan ritual itu, tapi dengan syarat kamu tidak memberitahu siapapun, termasuk si Gali. Kenapa harus? Biarkan semua orang tahu. Kalau bisa mereka harus membantu. Kita harus bahu-membahu agar kejadian-kejadian mengerikan ini tidak lagi terjadi dan tidak ada lagi korban di sini. Cukup Loli korban terakhirnya. Mang Bilal buru-buru berjalan ke arah pintu, kemudian menutupnya, menghalangi Mesta yang ingin keluar dari rumah untuk mengabarkan kedatangan kembali Nenek Sinden. Jangan seperti ini, Mang. Bukan hanya kita yang harus selamat, tetapi warga sekitar juga butuh kenyamanan dan juga keamanan. Mamang jangan egois. Mang Bilal menatap Marni, sang istri yang dia tatap itu, kemudian menggeleng perlahan. Mang Bilal mengendurkan tubuhnya yang merapat pada pintu, lalu memberikan jalan kepada Mesta untuk melewati pintu tersebut. Tanpa menunggu lama lagi, Mesta menyusuri jalan kampung. Anak-anak sudah berani bermain, meskipun hanya di depan rumah, sekedar bermain kelereng, sedangkan anak-anak perempuan bermain masak-masakan. Mana tega Mesta melihat anak-anak itu berada dalam bahaya. Alas kaki Mesta beradu dengan paving blok yang disusun dengan rapi, seukuran jalan setapak. Meskipun cuaca sangat panas, tetapi dia tidak kepanasan karena pepohonan yang rimbun seakan-akan jadi payung raksasa yang melindunginya dari sinar matahari. Amah, seorang perempuan yang sudah melahirkan Gali, tengah membersihkan sesuatu di depan rumahnya. Mesta mendekat, kemudian mengucapkan salam. Neng Mesta, ayo duduk sini, Neng. Maaf berantakan. Ini loh, lagi bersihin tempat tidur adiknya Gali. Iya, Amah. Galinya ada. Oh, Gali masih ada di kantor RW. Hari ini ada penyuluhan tentang pupuk, tapi dia sudah pergi dari tadi. Mungkin sebentar lagi selesai. Sebentar, biar dipanggil sama adiknya saja.
Eh, Mesta nggak ganggu kan Amah kalau Galinya dipanggil? Tanya Mesta tiba-tiba merasa tidak enak. Tidak sama sekali nak. Penyuluhan seharusnya sudah selesai dari tadi. Mungkin dia langsung ngobrol sama bapak-bapak. Sebentar ya. Pamit mamanya Gali. Perempuan itu lantas masuk ke rumah dan memanggil adiknya Gali. Kemudian meminta anak kecil berusia 12 tahun itu untuk segera menyusul sang kakak. Mesta menunggu, seraya melihat keadaan rumah Gali dari depan. Dia ingat benar ketika sedang mengikuti Nenek Sinden. Rumah ini tampak begitu tua. Lampu petromak hanya satu-satunya penerangan yang ada saat itu. Namun sekarang kali kedua, Mesta melihat keadaan rumah yang berbeda. Selain itu memang ada hal baru yang dia lihat saat ini di depan rumah ini. Mesin cucinya kenapa Amah? Tanya Mesta ketika melihat mesin cuci teronggok di depan rumah. Padahal sebelumnya dia tidak melihat benda itu sama sekali. Biasa Neng, namanya juga barang sudah tua. Ini dulu warisan dari majikan bapaknya Gali. Sudah tidak bisa nyala lagi. Jadi dikeluarin biar dijual ke tukang loak. Mesta mengangguk. Tidak menyangka ternyata orang kampung di sini juga tidak kuno-kuno amat. Keluarga Gali terlihat cukup modern, meskipun rumahnya masih berdindingkan anyaman bambu. Selain itu, Gali dan saudara-saudaranya juga sekolah di kota. Sungguh orang-orang di kampung sini sama sekali tidak boleh diremehkan. Mesta, panggil si Gali ketika Mesta hendak menanggapi perkataan Ama. Senyum lelaki itu mereka ketika melihat Mesta sudah ada di depan rumahnya. Begitupun dengan Mesta. Ada rasa hangat yang menjalar di pipinya. Dia berusaha berpaling dan hanya senyum sekilas. Ada apa Mesta? Tumben sekali. Tanya si Gali. Aku mau bicara Li. Tapi kalau bisa bicaranya jangan di sini ya. Ayo ikut aku. Kemudian Mesta pamit kepada Ama dan juga adiknya Gali. Keduanya pergi menuju tempat yang aman dan nyaman untuk berbincang. Bukan berarti Mesta tidak mau obrolannya didengar oleh orang lain. Namun dia hanya khawatir jika apa yang disampaikan salah didengar oleh siapapun, bisa memicu kekhawatiran berlebihan. Nenek Sinden datang lagi, Li. Ketenangan yang kemarin kita rasakan hanyalah ketenangan sementara. Ayo kita beritahu warga untuk waspada dengan kedatangan dia. Gali tidak banyak bicara untuk menanggapi apa yang Mesta katakan. Dia hanya tersenyum, lalu menunduk, seakan memikirkan sesuatu. Malam ini Mesta tidak mau tidurnya terganggu. Dia meminta Bi Marni untuk menyimpan Bokor di tempat yang aman. Dia juga menyingkirkan benda-benda yang bisa membuat dia terbangun ketika tidur. Tujuannya hanya satu. Mesta berusaha menyangkal atas kehadiran kembali Nenek Sinden yang selalu datang memberi pertanda dengan suara-suara benda jatuh ataupun angin kencang di sekitar Mesta. Namun usahanya sia-sia. Sosok itu tetap datang, ditemani dengan angin kencang yang membuat tirai tersingkap. Jangankan bisa tidur dengan nyenyak, untuk menenangkan diri, Mesta tidak mampu. Apalagi ada orang yang sengaja mengguncang-guncang pintu samping, sampai menimbulkan bunyi yang tidak nyaman, dan mengganggu dirinya. Perlahan-lahan Mesta terbangun, sengaja tidak mengenakan kacamata, agar dia tidak perlu melihat dengan jelas sosok itu. Dan benar saja, pintu samping tempat di mana Mesta keluar mengikuti Nenek Sinden sudah dalam keadaan terbuka. Mulanya dia khawatir ada orang yang masuk untuk berbuat jahat.
Akan tetapi, setelah melihat ke sekeliling ruangan, Mesta sama sekali tidak melihat siapa-siapa dimanapun. Sebaliknya ketika dia melihat ke arah luar, setelah batu berwarna biru seperti berusaha melambaikan tangan ke arahnya, ada pergolakan batin dalam hatinya. Apakah dia harus mengikuti kemana sosok itu pergi, atau menutup dan lalu mengunci pintu, kemudian kembali ke kamar, dan lalu dia tidur. Namun pada akhirnya, Mesta mengalah. Jika orang-orang sekitar tidak peduli dengan apa yang dia katakan, Mesta yakin bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Dia melangkah dengan penerangan seadanya. Terlebih penglihatannya terbatas, karena kacamata sengaja dia lepas. Sosok yang seakan-akan ingin diikuti itu selalu hilang di hilir kolam yang berada di area tanah wakaf, yang mana sumber mata air ditambung di kolam itu, agar seluruh warga bisa memanfaatkan air tersebut dengan sebaik-baiknya. Lagi-lagi sosok itu menghilang di satu tempat. Mesta penasaran dengan tempat itu. Dia mendekat, namun nyatanya tidak ada apapun di sana, selain tanah yang kering dan di bawahnya merupakan aliran air menuju sawah. Sebelum dia kembali membawa rasa takut karena serangan monyet bertaring, Mesta berdiam diri sejenak, menunggu siapa tahu sosok yang dia ikuti akan menunjukkan lagi wujudnya. Sayangnya dia benar-benar menghilang di tempat itu. Pada akhirnya, Mesta pun kembali ke kamarnya, membawa seluruh kejadian menjadi sebuah kegelisahan sepanjang malam. Menjelang subuh barulah dia bisa memejamkan matanya. Di tidurnya yang tidak panjang itu, Mesta seperti mendengar teriakan dan juga tawa orang-orang. Namun teriakan-teriakan dan tawa canda orang-orang itu sepertinya tidak terjadi di alam mimpi, melainkan berada di luar villa. Sontak perempuan itu terbangun dan lalu mengambil kacamata. Benar saja, hari sudah terang. Dia melihat Lili sudah bergelantung di pohon itu. Artinya Mang Bilal dan juga Bi Marni baru saja dari sini. Canda dan tawa serta teriakan itu kembali terdengar. Dia membuka tirai yang menutupi jendela kamarnya. Ada pemuda dan pemudi yang sedang berjalan menyusuri depan villa, menuju ke arah persawahan. "Sudah bangun, Mesta?" Mesta terkejut begitu membuka pintu. Dia sudah melihat Gali yang duduk di teras villa. "Gali, kamu dari tadi?" Enggak, Mesta. Baru saja kok. Mau ke penyuluhan ke desa sebelah. Tapi aman nitip ini. Dimakan ya." Mesta menerima sesuatu yang dibungkus oleh kantong plastik, tanpa bertanya apa isi dari kantong plastik itu. Mesta mengucapkan terima kasih. Kemudian Gali pamit. Sebelumnya lelaki itu tersenyum dengan begitu manisnya. Tak sabar Mesta pun membuka bungkusan itu. Sesuatu yang dibungkus oleh daun pisang yang sudah dipanaskan di atas api. Wanginya begitu menggoda. Ketika dia melihat itu adalah nasi ketan yang di dalamnya terdapat taburan kacang merah, Mesta mencicipinya. Rasa gurih segera menari di lidahnya. Dia menikmati makanan itu, seraya melihat keempat remaja yang sedang bermain di kolam depan. Alangkah kagetnya Mesta ketika memasuki villa untuk mengambil ponselnya. Di dapur, sosok yang selalu membuat Mesta menjadi takut dan juga penasaran sedang berdiri mematung. "Aku tahu kamu ada di situ. Tolonglah, jangan terus menggangguku. Aku hanya membutuhkan ketenangan tinggal di tempat ini. Aku janji tidak akan mengusik, tidak akan mengganggu. Pergilah, karena dunia kita sudah berbeda." Serangkaian kalimat panjang itu
Mesta ucapkan tanpa melihat sama sekali ke arah dapur. Kemudian dia masuk ke kamarnya dan mengambil ponselnya. Sesuai tujuan awal masuk ke dalam. Dengan tergesa Mesta kembali keluar, memeriksa pesan-pesan yang masuk. Kemudian merekam tingkah laku Lily yang mengemaskan. Yang kamu takutkan tidak terjadi, bukan? Tanya Gali saat mereka bertemu di balai RW sore hari. Namanya waspada tidak salah kan? Lagi pula aku trauma sama kejadian kemarin itu. Apalagi keduanya melibatkan aku. Yang pertama lokasinya di lokasi samping villa, di tanah yang masih kepunyaan kedua orang tuaku. Kejadian kedua, meskipun terjadi di kebun bambu, tapi melibatkan Loli. Itu hanya kebetulan saja, ucap Gali berusaha menenangkan si Mesta. Keduanya berjalan beriringan menuju rumah masing-masing. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Rosadi. Dia berjalan dengan cepat, seperti orang kebingungan. Mau kemana, Di? Buru-buru amat, tegur si Gali. Rosadi berhenti, kemudian mengusap wajahnya. Mesta menebak pasti ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Ini lagi nyari Mita. Sudah sore begini, dia belum pulang juga. Oh, biasanya kan Mita pergi bareng Laras. Sudah cari ke rumah Laras? Tanya si Gali. Mesta diam saja, menyimak obrolan dua lelaki itu. Pasalnya dia tidak tahu, tidak mengenal Mita dan juga si Laras. Emaknya Laras mengira Laras ada di rumahku. Aduh, itu anak janggalin banget sih. Ya sudah ya Li, aku lanjut nyari saja. Kasihan emak, tidak ada yang bantu bikin lepet. Gali mengangguk, mempersilahkan Rosadi untuk mencari kembali adiknya. Mesta juga ikut mengangguk sebagai tanda hormat. Lalu melihat punggung kurus Rosadi menjauh menuju area kebun bambu. Mita itu siapa, Li? Tanya si Mesta. Itu adiknya. Biasalah, anak-anak SMP lagi seneng-senengnya main. Di rumah dia harus bantu emaknya bikin lepet, bacang, awuk buat dijual ke pasar. Mesta mengangguk, lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju villa. Kini di tengah-tengah jalan, Mesta dan Gali berpisah. Gali tidak langsung pulang, melainkan harus bertemu dengan RW untuk mengambil berkas-berkas tentang penyuluhan pertanian yang baru saja dia lakukan beberapa waktu lalu. Gali adalah satu-satunya orang yang bersekolah tinggi tentang pertanian dan ilmunya. Dia mendedikasikan diri dan ilmu yang dimiliki untuk membantu para warga agar bisa terus mengembangkan pertaniannya di kampung Pasir Maung ini. Meskipun terlihat begitu sederhana dan juga bersahaja, sepertinya Mesta mengagumi sosok itu. Belakangan dia sering membanding-bandingkan antara Aziz mantan tunangannya dengan si Gali. Jika dilihat dari tampangnya, memang mereka memiliki perbedaan yang signifikan. Aziz orangnya bersih, putih, dan selalu wangi. Berbeda dengan Gali, yang terkadang baunya seperti bau lumpur. Kini bergantinya hari menjadi malam, membuat Mesta selalu merasa tidak nyaman. Selain Neneng Sinden yang akan selalu datang mengunjunginya, Mesta juga mulai merasa kesepian, tinggal sendiri terus-menerus. Perempuan itu berharap malam ini tidurnya bisa nyenyak tanpa ada gangguan sedikit pun. Mesta terbangun dari tidurnya dengan perasaan bahagia. Harapannya terkabul. Dia benar-benar tidur dengan nyenyak. Tidak ada gangguan sedikit pun. Ketika melangkah keluar kamar, hidangan yang dimasak oleh Bi Marni sudah matang. Tanpa ragu perempuan itu duduk di meja makan.
menunggu Bik Marni menyelesaikan semuanya. Kita makan bareng, Bi. Mesta bosen makan sendiri terus. Bibi tidak biasa makan pagi. Sudah minum kopi sama gorengan ubi. Rasanya sudah kenyang sampai siang, Neng. Bik Marni menolak permintaan Mesta dengan halus. Wajah Mesta tertekuk. Dia sedikit kecewa. Ya sudah, Bibi temenin Mesta makan ya. Oh iya, Bi. Mang Bilal kemana, Bi? Tanya si Mesta. Sedang ada keperluan keluar kecamatan, Neng. Mengantarkan keris milik kerabatnya. Mungkin malam ini mamangmu tidak pulang. Oh, gitu. Ya sudah, Bibi tidur di sini saja ya. Nemenin Mesta, Bi. Rasanya bahagia sekali ketika mendengar berita ini. Jadi malam ini Mesta tidak akan tidur sendirian. Tadinya Bibi mau ngajak kamu tidur di rumah. Sudah, Bi. Tidur di sini saja, Bi. Tolak si Mesta. Di sini tidak ada TV, Neng. Nanti malam ada film India. Bibi tidak mau ketinggalan. Gak apa-apa, Bi. Streaming saja pakai laptop Mesta. Streaming? Streaming itu apaan, Neng? Nonton langsung pakai laptop, Bi. Jangan khawatir. Nanti tayangnya juga sama seperti di TV kok. Bibi butuh apa? Bawa saja dulu ke sini. Nanti kita cerita-cerita. Sekalian ajarin Mesta masak ya. Bik Marni mengalah. Akhirnya dia mengangguk setuju dengan ajakan si Mesta. Oh ya, Neng. Dengar-dengar anaknya tetangga hilang katanya. Tidak tahu pergi sama pacarnya atau gimana. Beritanya masih simpang siur. Ungkap Bik Marni. Mesta yang menyimak sambil mengunyah, menghentikan kunyahannya. Kemudian dia mendengarkan dengan seksama berita itu. Memangnya dia umur berapa, Bi? Tanya Mesta. Kira-kira 14-15 tahun. Anak kelas 3 SMP. Oh, si Mita. Potong si Mesta. Loh, kok Neng Mesta tahu? Mesta kembali mengingat Rosadi yang panik mencari adiknya kemarin sore. Tentu saja dia mengingat siapa nama anak yang hilang itu. Iya, Bi. Kemarin sepulang dari balai RW sama Gali, Mesta bertemu sama kakaknya Mita. Kasihan ibunya, nangis terus dari semalam. Anak-anak zaman sekarang tidak di kampung, tidak di kota. Bisanya bikin khawatir orang tua saja. Ada beberapa orang yang melihat katanya Mita memang sering pergi dibawa sama lelaki. Mesta mengangguk. Memang separah itu pergaulan anak-anak remaja. Tapi Gali bilang Mita suka main sama Laras. Tidak ditanya sama Laras Mita kemana. Bik Marni mencibir. Kemudian dia mendekat dan bicara pelan-pelan. Laras mah sama saja. Dia bahkan kalau pergi tidak pernah dicariin sama orang tuanya. Itulah sebabnya si Mita yang baik menjadi kebawa-bawa. Tidak kebayang nanti marahnya si Rosadi seperti bagaimana pas adiknya pulang. Obrolan terus berlanjut. Mulai dari membicarakan Mita dan Laras, sampai obrolan random lainnya. Terutama kisah-kisah masa lalu, ketika Mesta usia remaja. Jika ditanya apakah Mesta sudah lupa dengan masalahnya di ibu kota, maka jawabannya adalah iya. Tapi untuk pulang, Mesta sama sekali belum siap. Khawatir sewaktu-waktu mantannya akan datang lagi dan membuat hatinya goyah kembali. Lili adalah monyet yang cerdas. Meskipun dia tidak lebih ceria daripada Loli, tetapi kecerdasannya luar biasa. Dia sudah seperti anak kecil saja, yang bisa Mesta suruh-suruh. Seperti sore ini, sambil menikmati matahari terbenam,
Mesta bermain bersama Lili dan juga Bik Marni. Berkali-kali Bik Marni melemparkan mainan. Berkali-kali pula Lili memungutnya, kemudian menyerahkan mainan itu kepada Mesta. Keseruan ketiganya diinterupsi oleh kedatangan segerombolan orang yang ternyata mencari anak-anak yang hilang itu. "Masih belum ketemu, Den?" tanya Bik Marni. "Belum, Bi. Ternyata selain Mita dan Laras, Aji sama Dion juga ikutan gak ada. Pak Barnas terakhir kali melihat mereka melewati jalan ini." Mesta tiba-tiba mengingat galak tawa 4 remaja yang membangunkannya kemarin. Buru-buru dia mengaitkan rantai yang mengikat Lili pada tiang kandang. "Kemarin aku melihat ada 4 orang anak segini lewat sini." Mesta menunjukkan tangannya, mengira-ngira tinggi badan anak-anak itu. "Mita memakai baju merah. Apa Teteh melihat di antaranya ada yang memakai baju merah?" Rosadi bertanya. Mesta kembali mengingat. Memang satu di antara 4 anak itu memakai baju merah. Kemudian dia mengangguk mengiyakan. "Mereka menyeberangi sawah itu?" tanya orang lain lagi. Aku tidak lihat sih. Yang pasti mereka bercanda-canda di gazebo itu." Mesta menunjuk gazebo yang ada di kolam seberang villa. Semua orang bertatapan. Beberapa di antaranya memasang raut wajah ketakutan, sisanya kebingungan. Tanpa pikir panjang, rombongan orang yang sedang mencari anak-anak yang hilang itu berpencar di sekitarnya. Beberapa orang memasuki area tanah wakaf setelah meminta izin kepada Bik Marni. Sisanya memeriksa gazebo yang berada di kolam seberang villa. Mesta kebingungan. Mungkinkah kejadian mengerikan seperti sebelumnya akan terjadi kembali? Lututnya terasa lemas. Dia terduduk di teras villa, kemudian menerawang berpikir apakah benar kedatangan Nenek Sinden beberapa waktu lalu merupakan pertanda hilangnya 4 anak kampung itu. Mita, Laras, Aji, dan Dion bukan hilang tanpa jejak. Mereka justru meninggalkan jejak sebagai pertanda bahwa keberadaannya tidak jauh dari sini. Sandal jepit milik Mita tertinggal di sana. Itu sudah cukup dijadikan sebagai petunjuk bahwa mereka memang pernah berada di sekitar sini. Beberapa di antara mereka bahkan ada yang turun ke kolam, khawatir salah satu di antaranya tenggelam atau celaka. Perempuan berusia 40 tahunan menggendong anak kecil seusia 2 atau 3 tahunan, menangis di ambang gerbang villa. Pandangannya lurus ke depan, melihat kolam dan sawah. Tetapi pandangannya itu sesekali menerawang jauh, seolah seperti sedang melamun. Duduk bersebelahan dengan Bik Marni, Mesta hanya bisa melihat dengan perasaan iba. Dia bisa membaca dan menerawang kegelisahan perempuan itu. Kehilangan anak, apalagi sudah gadis, tentu saja membuat setiap orang tua terpukul. Jika ditanya apakah Mesta takut atau tidak, maka jawabannya adalah takut. Sudah cukup melihat 2 kematian tragis di kampung ini. Mesta berharap tidak ada lagi korban-korban berjatuhan, dan dia bisa hidup tenang sampai benar-benar bisa pulang ke ibu kota. "Bi, duduk sini, Bi," ajak Bik Marni pada ibunya Mita. Perempuan itu menggeleng, meski anak yang ada di pelukannya meronta, ingin turun dan mendekati kandang Lili. Merasa kasihan, Mesta mendekat, kemudian meminta izin untuk menggendong anak kecil itu dan membawanya melihat Lili dari dekat. Anak lugu yang tidak mengerti apa-apa itu, terutama kegelisahan orang tuanya. Padahal jangankan ibunya, Mesta pun yang tidak memiliki ikatan darah apa-apa, begitu cemas dan khawatir
dengan anak-anak remaja yang hilang itu. Sampai malam pun tiba, pencarian tidak membuahkan hasil apa-apa. Pada sesepuh dan tetua yang menelusuri kolam demi kolam, tidak menemukan adanya anak-anak itu di sana. Karenanya pencarian akan segera dihentikan. Tetapi sebelumnya, mereka berunding terlebih dahulu, membuat rencana untuk melakukan pencarian esok hari. "Mang Bilal kemana, Bi? Kok tidak kelihatan?" tanya salah seorang warga. Ketika Bi Marni dan Mesta berdiri, berhadapan tepat di ambang gerbang bersama ibunya Mita. "Lagi ke rumah saudaranya, sedang ada perlu. Besok pagi atau malam baru pulang." Bapak-bapak yang bertanya itu hanya manggut-manggut setelah mendapatkan jawaban dari Bi Marni. Gali sebagai ketua pemuda yang memimpin jalannya pencarian, akhirnya mengakhiri pertemuan malam ini. Semua orang membubarkan diri, hingga yang tersisa adalah kesunyian dan juga kesepian yang kembali mencekam. Kini hilangnya anak-anak itu menjadi perbincangan panjang yang terjadi di seantero kampung ini. Tidak terkecuali Mesta dan juga Bi Marni yang membahas kehilangan mereka sebelum tidur. "Kenapa harus mencari di kolam sih, Bi? Saya yakin kalau mereka tenggelam, biasanya kolam airnya akan tenang. Kalaupun ada yang tenggelam setelah tidak bernyawa, maka jenazah akan mengapung. Berbeda dengan tenggelam di sungai yang akan hanyut terbawa arus." Sebuah pertanyaan mendesak di benak Mesta. Dirinya yakin orang awam sepertinya juga pasti memiliki pertanyaan yang sama. Bi Marni memperbaiki posisi selimut yang hendak dia gunakan bersama Mesta. "Itulah mengapa Mang Bilal selalu cerewet, melarang seluruh warga mendekat ke area ini. Mang Bilal sebenarnya ingin menutup akses ke kolam-kolam yang ada di sini. Kemudian tanah wakaf ini pun dia ganti dengan tanah yang lain yang bisa mengeluarkan sumber air." "Maksudnya bagaimana, Bi? Kenapa mengganti tanah wakaf?" Bi Marni tidak jadi berbaring. Dia duduk sambil menunduk, kemudian menceritakan tujuan sebenarnya kepergian Mang Bilal malam ini. Tidak hanya mengantarkan keris saja, melainkan mencari orang yang bisa menentukan mata air yang bisa dibor kembali. Mang Bilal memiliki tabungan yang cukup untuk membiayai seluruh pelimpahan tanah wakaf ke tanah yang baru. Ayah dan ibu sudah dikasih tahu. Tanah wakaf ini, tanah yang sudah diamanatkan kepada seluruh warga untuk dimanfaatkan airnya agar bisa mengairi seluruh persawahan dan juga perkebunan. Sudah tidak ada sangkut pautnya dengan ayah dan juga ibumu," ucap Bi Marni. Entah mengapa, Mesta tidak terima dengan perkataan barusan. Dari pemikirannya dia menyimpulkan bahwa pangkal dari rangkaian peristiwa yang terjadi sejak dia berada di sini adalah tanah wakaf ini. Bisa jadi desas-desus yang dia dengar tentang pemandian bibinya ini adalah salah satu kebenaran yang selalu dia sangkal. "Setahu Mesta, tidak ada yang bisa mengganggu gugat tanah wakaf ini, Bi. Ini sudah menjadi tanah yang bisa digunakan untuk kepentingan umum dan diwakafkan kan? Tidak boleh digunakan oleh pribadi dan tidak boleh diperjualbelikan, apalagi diganti dengan tanah yang lain," ucap si Mesta. "Bukan tanahnya yang dimanfaatkan oleh warga. Bukankah mereka hanya butuh air saja? Untuk itu Mang Bilal berusaha untuk mengganti sumber air itu agar semua persawahan tetap bisa terairi. Sesimpel itu masalahnya." Mesta merapat ke dinding, membungkus dirinya dengan selimut, sampai yang terlihat hanya wajahnya saja
Perasaannya saat ini campur aduk, antara khawatir, bingung, dan juga tidak tahu harus berbuat apa setelah mendengar pernyataan sang bibi. Jika saja orangnya tidak ada di hadapan Mesta saat ini, dia akan buru-buru menghubungi ayah dan juga ibunya, melaporkan tujuan Bik Marni dan juga Mang Bilal. Kamu jangan khawatir, Mamang dan Bibi melakukan ini demi kepentingan bersama. Ritual-ritual yang kami lakukan tidak ada artinya lagi saat ini. Karenanya satu-satunya jalan adalah menutup tanah wakaf itu. Saya yakin ini Bi rencananya akan berhasil dengan baik, selidik si Mesta. Jika tidak yakin, Mang Bilal tidak akan bela-belain pergi jauh. Kolam di tanah wakaf itu sudah banyak memakan korban. Jangan sampai satu persatu warga sini kehilangan nyawa. Mesta tidak kalah berdebat. Dia hanya tidak mau memperpanjang urusan. Dipejamkannya mata berpura-pura untuk tertidur. Padahal di kepalanya sangat berisik. Perempuan itu bermaksud akan menghubungi kedua orang tuanya jika pagi telah tiba, mengabarkan semua yang terjadi, dan rencana tidak masuk akal dari paman dan juga bibinya. Setidaknya malam ini Mesta akan tidur terlebih dahulu. Dia yakin ketika sang bibi menemani sosok yang menerornya dari malam ke malam tidak akan datang. Setidaknya itulah kebahagiaannya malam ini. Namun sayang seribu sayang, kebahagiaan itu hanyalah sebuah bayangan. Nyatanya meskipun tidak ada tanda-tanda benda jatuh atau angin kencang, Mesta seperti dipanggil. Ketika tengah tertidur lelap, dia tiba-tiba terbangun. Dilihatnya sang bibi sudah tidur sangat nyenyak. Mesta ingin sekali mengabaikan panggilan itu. Apalagi jika malam ini dia ketahuan keluar dari villa. Habislah sudah. Dan bersambung. Akankah keempat remaja itu akan ditemukan? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai berjumpa di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.